sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul 'azim. Yang kami muliakan dan kami hormati Ustadz Harudin yang alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita. Kita doakan semoga beliau senantiasa dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, serta senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pertama-tama mari senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi cerah ini Allah masih memberikan kita beribu-ribu nikmatnya sehingga kita masih dapat dipertemukannya di Masjid Nurul Hidayah dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan setiap amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, salawat dan salam kepada dan kalau ada ini yang penting-penting silahkan dicatat. Mudah-mudahan nantinya akan disampaikan dapat bermanfaat buat kita semuanya dan lebih-lebih dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk mempersingkat waktu langsung saja kepada Ustaz, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Ikhwani fillah rahimakumullah, para mahasantri Ponpes Nurul Hidayah, lebih khusus Ustaz Hari, semoga kita semua senantiasa dalam penjagaan, perlindungan, rahmat, barokah dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan ke haribah junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan umat beliau hingga akhir zaman. Seminggu dah hadir caklah berubah suasana gitu. Saya tadi agak panik udah udah ada pintu Ka'bah. Semoga gambar yang di depan kita semua ini menjadi inspirasi, menjadi penyemangat kita nanti bisa hadir ya ke Baitullah untuk ibadah kita nanti. Amin. Allahumma amin. Rombongan baik kita bareng-bareng ya. Amin ya. Itu. Baik, ikhwani fillah rahimakumullah. Kita awali dulu kajian kita tentang bab tauhid ini dengan mengulang materi kita sedikit minggu yang lalu bahwa Allah itu punya 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil dan 1 sifat yaitu sama-sama kita ulangi yang wajib. Karena kalau tahu yang wajib, yang mustahil itu kebalikannya pasti tahu juga. Oke, 1, 2, 3. Wujud kita baqa mukhalafatun lil hawadisi qiyamu bi nafsihi
wahdaniyah qudrat iradat ilmun hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Lagi yang semangat. Wujud kila baqa mukhalafatun lil hawadisi qiyamu bi nafsihi wahdaniyah qudrat iradat ilmun hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Sekali lagi. Wujud kilam baqa mukhalafatun lil hawadisi qiyamu bi nafsihi wahdaniyah qudrat iradat ilmun hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Alhamdulillah. Ini sifat wajib itu sifat yang pasti ada pada Allah. Kalau sifat mustahil sifat yang pasti tidak ada. Pasti tidak ada pada Allah. Sifat jaiz apa? Allah bebas melakukan apapun. Atau bahasa lebih sederhananya tapi agak istilah keren dikit ya, hak prerogatif. Turun hujan, panas, melahirkan itu jadi lanang, jadi betina, besar, kecil, putih, hitam. Ya, itu sifat jaiz bagi Allah. Gitu. Nah, dari 20 sifat wajib itu, saya ingat pesan guru kami almarhum Ustaz Taufik Hasmuli, agar kita selamat dunia akhirat, aman, ya, tidak masuk ke aliran-aliran yang nyimpang. Kan ada 73 golongan dalam Islam nyimpang, mayoritas sikok yang benar, Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, supaya kita tidak mudah ikut-ikut aliran sesat, paham yang keliru, pegang dua baik. Kalau tak hafal galau-galau deh, pegang dua baik kata guru saya Ustaz Taufik Hasmuli. Ya, dari 20 sifat wajib itu. Yang pertama wujud, yang kedua mukhalafatul lil hawadits. Allah itu pasti ada dengan segala ya kemahaannya. Maha besar, maha kasih, maha sayang, maha memberi rizki, maha menghidupkan, maha mematikan, ya seluruhnya. Semua sifat maha itu hanya layak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi 20 itu bukan batasan. Itu cuma teori ya untuk mempermudah kita memahami tentang Allah. Sifat Allah tak terbatas. Itu. Yang kedua, mukhalafatuh lil manis. Allah itu berbeda dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un. Sedikit pun Allah tidak akan pernah sama dengan makhluk. Walaupun kita mendengar, Allah mendengar, beda. Kita mendengar pakai alat, telinga. Telinga tak baca dengar, ada telinga tapi peka. Ya, atau pingat tak baca dengar juga. Allah tidak butuh semua itu. Kita melihat pakai mata, Allah tidak butuh mata. Ya, itu. Nah, jadi semua yang terkait dengan Allah berbeda dengan makhluk. Tidak akan pernah sama walaupun 0,1%. Maka jangan pernah bayangkan Allah itu besar tinggi, berarti cak raksasa. Enggak. Ya, ini perlu kita pegang teguh dua ini. Allah itu wujud sama Allah berbeda wujudnya itu dengan makhluk. Ya, jangan sama pecah matahari, pecah bulan, pecah planet, pecah patung. Enggak. Atau pecah manusia, ada tangan, ada kaki, ada mata, ada kepala, cak gitu. Jangan. Maka diingatkan oleh Syekh Nawawi Al-Banten dalam kitab Qatrul Waisnya ini,
supaya kita tidak nyimpang-nyimpang itu. Ya, dan itu juga sesuai dengan hadis Nabi. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Pikirkan tentang ciptaan Allah. Ya, renungkan semua ciptaan Allah. Lihat sesama itu manusia, lihat binatang, lihat tumbuhan, lihat bintang, seluruhnya perhatikan. Kalau kita melihat makhluk Allah akan menambah keimanan kita kepada Allah. Ya, kalau lagi sedih-sedih, lagi galau, tuh jenguk langit di malam hari, jenguk bintang, itu biasanya jadi obat galau itu. Saya pernah galau juga, sama baik. Ya dulu lagi sekolah, pernah jatuh cinta sebenarnya, tapi tidak berani karena anak pondok kan, takut kena hukum kiai. Jadi lagi galau-galau tuh jenguk bintang, redam dikit, itu mas kelas stres itu ya. Jadi kalau kita melihat makhluk Allah itu akan nambah iman. Betapa luar biasanya Allah ciptakan manusia dengan segala keragamannya. Anak kembar sekalipun tidak mirip, masih ada beda. No kita ini lain-lain, ini ciptaan Allah semua ini. Hebat-hebat, unik-unik, indah-indah. Ada yang baca buat kaligrafi, lagi ngukur-ngukur, hati-hati deh itu ya jatuh. Ya, ada yang ganteng, janggut tipis, ya diri ya. Ada Ustaz Ari yang pintar hafal Quran, dan jenggotnya lebat, macam-macam ini. Dengan segala keunikan kita ciptaan Allah, istimewa kita. Ya, walaupun kurang pasti ada. Saya pun banyak kurang, bukan ada. Tapi kita istimewa. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah ciptakan kita sebagai manusia makhluk yang sempurna. Saking sempurnanya lengkap kita ada galau. Sifat malaikat ada, sifat binatang ada juga. Sifat setan ada juga. Nah, tinggal yang mana yang dominan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, kita belajar ini di pesantren Ramadan ini mengembangkan potensi malaikatnya, potensi takwanya. Potensi setan, binatang itu kita redam, kita hilangkan, ya, kita kendalikan. Karena kalau tidak dikendalikan, kita ini bagaikan apa? Gerobak buruk sapi gilu. Gerobak buruk sapi gilu. Tahu tidak? Gerobak buruk sapi gilu. Nganar. Nomor, kalau nomor sapinya mati, gerobaknya hancur. Supaya tidak hancur, ya, kita ini baik-baik, bagus-bagus, maka potensi takwa, potensi baik, sifat-sifat malaikat di diri kita ini kita kembangkan. Makanya belajar dan diamalkan dalam keseharian kita. Ya, jadi harus dipegang teguh. Ya kata Nabi, kalau nak mikir tuh mikirkanlah ciptaannya, makhluknya. Sesama kita perhatikan, ya, lihat binatang, lihat tumbuhan, rumput tuh macam-macam, kembang tuh macam-macam. Itu semua ciptaan Allah, nambah iman. Tapi jangan pernah pikirkan zat Allah. Mana zat Allah itu? Ada kepala yang tidak, ada kaki yang tidak, ada tangan yang tidak. Besarnya itu mak mana? Apa besar, tinggi, belangkak, ganteng? Jangan pernah bayangkan itu. Nabi udah larang. Kita akan mampu. Lihat saja makhluknya, ciptaannya. Ya, kita akan menyadarkan kita betapa besar kuasa Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan berdasarkan hadis tadi oleh Syekh Nawawi Al-Bantan, la yajuzu al-bahthu an zatillahi ta'ala. Jangan membahas, tak boleh membahas tentang zat Allah. Ya. Jadi kita mengenal Allah itu mengenal apa? Sifatnya yang tadi wujud tidak Allah. Mengenal asma'nya, Ar-Rahman, Ar-Rahim dan semuanya. Mengenal afalnya, perbuatannya, ciptaannya. Cukup itu kita sudah mengenal Allah. Yang dikatakan Nabi awwaluddin ma'rifatullah. Pelajaran agama pertama yang harus kita pahami adalah mengenal Allah. 3 tadi lah nak kenal Allah. Mengenal sifatnya, asma'nya, namanya, dan afalnya, perbuatan. 3 ini. Kalau zat tidak sanggup. Apalagi kunhi zat. Kunhi itu hakikat zat Allah. Tidak akan pernah sanggup kita. Baru tahu kayak di akhirat. Ya, baru tahu kayak di akhirat ketika kita nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala, baru tahu hakikat Allah, ya, yang sesungguhnya. Itu. Wal bahthu fi dzatillahi ta'ala isyrakun. Membahas tentang zat Allah. Membahas tentang zat Allah, zat itu fisik, ya. Membahas tentang zat Allah syirik.
Maka jangan masuk wilayah yang kita tidak boleh membahasnya. Kan segala sesuatu itu ada larangan. Ya, segala tempat itu ada ruang-ruang tertentu yang tidak boleh dimasuki. Misalnya ada tulisan khusus karyawan, yang di luar karyawan tidak boleh masuk. Atau di hotel itu ada istilah kamar 13, itu tidak boleh dimasuki juga. Ya, mitos dan sebagainya. Yang jelas pasti dari semua area, dari semua wilayah, dari semua tempat ada larangan-larangan tertentu. Nabi Adam alaihissalam di surga itu bebas, ya, bebas melakukan apapun, kecuali sikok kan. Cuma sikok larangannya apa? Larangannya saya dari wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan mendekat pohon ini. Sikok itu dia larangan, tapi kadang-kadang buat penasaran yang sikok yang dia larangan. Ya. Nah, larangan untuk kita orang beriman jangan bahas zat Allah, itu syirik. Cukup imani Allah dengan segala sifatnya, asma'nya, af'alnya. Itu urusan zat, itu urusan akhirat tadi. Terus ini masih tentang rukun iman yang pertama. Ini belakang Sayyidina Ali sedang dikutip oleh Syekh Nawawi Al-Bantan. Dan ini juga jadi pegangan gitu, supaya tak nyimpang pemahaman kita tentang Allah. Ya. Apa kata Sayyidina Ali? Wa kullu ma khatara bi balika min sifatil hawadits fallahu bi khilafi dzalik. Kalau yang versi lain itu ma khatara bi balika, ya, fallahu bi khilafi dzalik. Apapun yang terlintas, ini boleh dicatat. Apapun yang terlintas di hatimu, di pikiranmu, di otakmu tentang zat Allah, maka Allah berbeda dengan semuanya. Boleh dicatat. Ini kuncinya ilmu tauhid. Ya, apapun yang terlintas, ma khatara bi balika fi dzatillah. Apapun yang terlintas di hatimu, di pikiranmu, di otakmu, di benakmu tentang zat Allah. Tentang zat Allah. Fallahu bi khilafi dzalik. Allah berbeda dengan semua itu yang ada di pikiran kita. Itu yang tadi kita sebut mukhalafah lil hawadits. Dalilnya apa? Laisa kamitslihi syai'. Allah berbeda dengan manusia. Dan kita akan diuji dengan keyakinan ini, kawan-kawan. Semua kita akan menghadapi kematian. Dan sebelum mati semua kita akan mengalami sakaratul maut. Dalam kitab Daqaiqul Ahbar diriwayatkan begitu kita nak mati kakek, itu ujian paling berat. Adalah ujian keimanan. Jantung kita tuh rasa nak meledak kalau nak mati kakek. Ya, jantung kita rasa nak meledak, tenggorokan kita itu kering, haus, ranang luar biasa. Di saat itu setan datang menyamar ngaku Tuhan. Ngaku Tuhan, macam-macam kaget. Maka siap-siap. Jadi ujian nak mati itu ujian iman. Ujian iman. Maka yang paham tauhid, insya Allah selamat dari ujian ini. Ini ujian paling berat. Jadi bukan sakit, bukan buntu, bukan nginap di sini ujian paling berat, bukan. Bahkan mati itu bukan ujian paling berat. Ujian paling berat adalah ujian iman sebelum mati. Maka pegang teguh sifat 20 tadi. Wujud kita dan seterusnya. Terutama yang dua tadi, wujud sama mukhalafatuhu lil hawadits. Nanti di saat jantung kita nak meledak, waktu nak mati itu beberapa menit sebelum kematian kita. Tenggorokan kita haus, ranang, kering luar biasa, lebih kering dari kita puasa hari ini. Puasa kita sekarang tidak sarung sadar. Kamu tidak panas. Hujan baik tiap hari, bahkan banjir di luar sana. Tak payah beli baju tangkian lagi kan? Ya aman kan? Banyak. Tapi di saat kita nak mati kayak sarung, itu ujian paling berat kata orang. Setan datang nyamar.
dia nanti akan membentuk seberkas cahaya. Ngaku Tuhan, akulah Tuhanmu, sembah aku, sujud dengan aku. Kalau kita ada ibadah selama ini, ya aku terima ujinya kan, tenang be kau mati ge pasti masuk surga. Mana selamat dari jadi. Dia datang dalam bentuk cahaya. Berarti Tuhan itu dalam bentuk cahaya, bersinar terang, cak bulan, cak matahari. Kalau tak megang sifat 20 tadi, mati kafir saat itu. Nauzubillah. Terus dia nyamar jadi ngaku Tuhan, ngaku Nabi, kayak gini. Maka kita harus kenal juga dengan Nabi. Dia kayak ngaku juga ngaku kiai-kiai kita, guru-guru kita, aku gurumu. Ya. Gitu. Itu dalam kitab Dafa'iul Ahbar diriwayatkan begitu. Dan dia bawa gelas yang berisi air. Kita kan lagi haus tadi. Nah kata dia kalau kau nak minum, tapi kita tidak tahu mana itu setan. Dia nyamar jadi orang-orang yang kita kasihi, yang sayangi. Dia nyamar jadi bapak kita, jadi ibu kita, jadi istri, jadi laki, kalau perempuan jadi anak, jadi cucu, jadi ustaz kita. Dia nyamar. Kan kau haus, nak minum tak? Ya pasti kita mau nak minum kan. Tapi ada syarat kalau kau nak minum, sujud dulu kau dengan aku jadi. Nah kalau tak kenal Allah, sujud dengan setan saat itu dalam bentuk samarannya. Kalau kau gagal sujud, maka nanti dia bawa tanda-tanda agama lain. Disuruh sujud dengan simbol-simbol agama lain. Kalau tak gana, ya apa kata setan? Qul la sani'a lil alam. Katakan olehmu, alam ini tidak ada pencipta, alam ini ada dengan sendirinya. Itu kata-kata setan. Kalau kita anggungkan dan kita tidak kenal Allah, uyunya alamnya ada dewe. Manusia itu maknya yang nyiptakan, yang melahirkan, bukan Tuhan. Kalau dianggungkan, sudah hilang iman pada saat itu. Terus terakhir kata-kata setan itu, setelah dengan beragam cara dia nak ngambil iman kita, apa kata setan? Qul la ilaha. Qul la ilaha. Tidak habis. Bukan la ilaha illallah, tapi kata dia la ilaha. Katakan oleh tidak ada Tuhan. Ini kan orang kita kan, apalagi lagi marah, mak-mak kadang-kadang di balai, tidak tahu di tempat kawan-kawan semua. Di balai sini kalau lagi marah itu kadang-kadang la ilah kamu ini. Nah itu kata-kata setan ya. Tidak boleh. Jadi di saat kita sedang sakaratul maut, setan bawa air untuk dikasihkan kepada kita dengan apa tukaran? Iman. Iman diambilnya, iman dihilangkannya dengan sujud sama dia atau membenarkan kata-kata dia. La ilah. Tak kata Tuhan jadi. Yo dia kata nauzubillah, mati kafir pada saat itu. Makanya ulama, misalnya Imam Junaid al-Baghdadi dalam kitab Risalah al-Qushairiyah misalnya, ya, itu menyebutkan ketika orang yang sedang sakaratul maut, itu talqinnya 3 macam. Kalau dia masih agak sadar, ucapan la ilaha illallah. Atau talqin orang yang sedang sakaratul maut. Kalau dia sudah kurang kesadarannya, cukup dengan Allah, Allah, Allah. Makin lemah kesadaran cukup hu. Itu perkataan siapa? Imam Junaid al-Baghdadi. Ngapo kalau dia lemah tak boleh la ilaha illallah? Takutnya kaget dia berhentinya tak selesai. La ilaha kau melayan. Itu kena setan tadi. Tapi orang yang tidak tahu anggap ini ajaran salah, ajaran sesat. Padahal bentuk kasih sayang kita waktu nalkin orang yang sedang sakaratul maut. Jadi lihat kondisinya. Kalau dia masih agak sadar, ya, la ilaha illallah lengkap, bisikan di telinganya. Ketika dia sudah mengucap, sudah selesai. Kalau dia ngomong yang lain, talqin lagi. Makin lemah cukup pendekkan saja Allah. Makin lemah cukup Jadi ada 3 tingkat. La ilaha illallah, Allah, supaya iman kita mantap. Ya, nasihat dari Syekh Nawawi Al-Banten, kata beliau,
Faidah. Man taraka arba'a kalimatin kamula imanhu. Barang siapa meninggalkan 4 kata, maka imannya sempurna. Oke, boleh dicatat. Barang siapa meninggalkan 4 kata berikut ini, imannya sempurna. Tapi kalau 4 kalimat ini senantiasa dia tanya-tanyakan, dia pikirkan, maka imannya bakal goyang. Awalnya ragu, lama-lama tak percaya, lama-lama hilang imannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 kata yang tidak boleh kita ucap, tidak boleh kita tanya terkait Allah. Urusan lain silakan, boleh. Urusan Allah, terutama zat Allah, tentang zat Allah, 4 ini jangan ditanya. Kalau iman kita sempurna, kata siapa? Syekh Nawawi Al-Bantani. Nomor 1, kata aina. Apa arti aina? Di mana? Di mana Allah? Jangan pernah nanya di mana Allah. Itu pertanyaan salah. Karena kata di mana menunjukkan tempat, berarti Allah bertempat. Salah. Di mana tuh untuk kita? Santri belajar di mana? Di Masjid Nurul Hidayah. Boleh. Ustadz tinggalnya di mana? Di Cangkring. Ngajarnya di mana? Di Pesantren Nurul Iman. Untuk makhluk boleh. Bintang di mana? Di langit. Gitu kan? Untuk makhluk boleh nanya di mana. Untuk Allah tidak boleh nanya itu. Kalau Imam Malik, ada orang nanya kepada beliau di mana Allah, dimarahi oleh Imam Malik radhiyallahu anhu. Itu pertanyaan keliru, bukan untuk Tuhan, itu pertanyaan untuk makhluk. Jadi kalau nak sempurna iman kita, jangan pernah nanya Allah di mana. Nah, sekarang ada aliran di-share di Facebook, di YouTube, di mana-mana. Dengar-dengar ngomong Tuhan di mana? Tuhan di aras dan sebagainya. Itu menunjukkan Allah bertempat. Itu ajaran sesat. Ya. Yang kedua, kaifa. Bagaimana? Bagaimana Allah? Kalau nanya bagaimana berarti bentuk orang. Bagaimana Ustaz Hari? Putih, ganteng, janggutnya jarang. Gitu kan? Hafalan Qurannya banyak. Gitu. Bagaimana Ustaz Mustafa? Oh, Ustaz Mustafa. Tak di meja nulisnya. Ya. Jadi bagaimana Pak Suhai gitu. Bagaimana Pak Eko? Masuk Pak Eko. Moto tadi ya. Itu cuma untuk mana? Bagaimana itu bentuk berarti ya? Bentuk besar, kecil, tua, muda, jantan, betino. Itu hanya untuk makhluk. Untuk Tuhan tidak boleh nanya bagaimana. Kalau nak sempurna iman kita. Yang ketiga, mata. Kapan? Kapan Tuhan itu ada? Kalau manusia boleh. Kapan kau lahir? Boleh. Kapan kamu datang? Boleh. Tadi pas jam 10 saya katakan. Kapan nak berakhir pelajaran? Jam 11. Kapan sholat zuhur? Jam 12. Berapa? 14 ya. Itu boleh untuk makhluk. Tapi untuk Allah jangan nanya kapan. Kapan Tuhan ada? Kapan Tuhan berakhir? Sesat pertanyaan itu. Yang keempat, kam. Berapa? Berapa Tuhan? Nanya berapa? Kalau berapa bini? Nah, boleh Pak Suhai ya. Berapa jumlah bini? Berapa jumlah anak? Boleh. Berapa jumlah kebun sawit misalnya kan? Berapa hektar kebun parah? Boleh. Nanya berapa Tuhan? 4 kata ini jangan pernah ditanyakan tentang zat Allah. 1 tadi apa? Di mana? Ya, aina. 2, kaifa, bagaimana. 3, mata, kapan. Yang keempat, kam, berapa. Di mana, bagaimana, kapan, dan berapa. Itu pertanyaan hanya boleh untuk makhluk. Tuhan bukan makhluk. Tuhan itu Khaliq, pencipta. Nah, beliau sudah ngajari bukan cuma orang, melajari Mak Mano, ngajarkan Senawi, ngajarkan jawab. Kalau ada yang nanya 4 pertanyaan supaya kita tak sesat.
Fa in qala laka qailun aina Allah? Kalau ada yang bertanya kepadamu, di mana Allah? Bukan di langit, bukan di Ka'bah. Kita pergi haji ke Ka'bah itu bukan tengok Tuhan di Ka'bah. Ada juga orang yang menganggap di luar Islam ya, menganggap kita sholat ngadap Ka'bah itu nyembah Ka'bah, jadi nyembah batu. Bukan. Ka'bah itu cuma arah menghadap dalam sholat, bukan kita nyembah Ka'bah. Bukan Tuhan bersemayam di Ka'bah, bukan ya? Atau kita waktu tahiyat ngangkat tangan kan nunjuk kan, asyhadu an la ilaha illallah. Nunjuk Tuhan, nunjuk. Tuhan tuh ada di depan, terjogok di depan. Awas kalau ada keyakinan model itu salah, sesat. Ini simbol tauhid bahwa kita betul-betul mengesahkan Allah, bukan nunjuk Tuhan ada di depan. Bukan ya? Jadi apa jawabannya kalau ada yang nanya di mana Allah? Maka jawabannya adalah fajawabuhu laisa fi makanin wa la yamurru alaihi zaman. Laisa fi makanin wa la yamurru alaihi zaman. Allah itu tidak butuh tempat dan tidak butuh waktu. Jadi tidak berlaku tempat dan waktu bagi Allah. Ya, Allah tidak butuh tempat dan Allah tidak butuh waktu. Jelas itu? Nah, aman, tidak usah nak nanya-nanya tempat. Itu bukan pertanyaan untuk Allah. Yang kedua, bagaimana kalau ada orang yang bertanya tentang kaifa? Wa in qala laka kaifa Allah? Bagaimana Allah? Itu kan berarti nanya bentuk Tuhan. Maka jawabannya fakullahu laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak sama dengan makhluk. Kalau masih pakai dikira-kirakan bentuknya, dibuat patung atau ada yang nyembah matahari, berarti ya bukan Tuhan kalau masih pakai dibentuk. Ya bahkan ada yang Tuhannya dimakan. Sayyidina Umar itu makan Tuhan juga. Sayyidina Umar ya, waktu salat noleh kanan beliau senyum, noleh kiri beliau sedih, nangis. Ngapa? Beliau teringat lagi masa jahiliyah dulu. Jadi karena lagi tidak ada duit, buat patung dari tepung. Sayyidina Umar waktu masih jahiliyah buat patung dari tepung. Pas lapar, tangannya dipokel makannya. Ya, pempek, ya kan? Tepung. Jadi pempek lah bahasa gitu kan gitu. Roti. Tapi berhala dia Pak kurang kenyang makan tangan kanan, tangan kiri, kakinya, akhirnya kepalanya habis patung tadi. Nah makanya beliau senyum, gawi aku dulu Uji Buyan, Uji Umar kan, dia ngerasa deh gawi jahiliyah dulu Tuhan ku makan aja. Tidak ada Tuhan dibuat, diciptakan. Tuhan itu yang mencipta. Tidak ada puluh Tuhan dari roti, Tuhan dari patung, bahkan patungnya emas, bagi cuma batu. Ya tidak mungkin Tuhan modelnya itu kan. Pas beliau noleh kiri sedihnya bahwa beliau ikut gawi jahiliyah dulu. Karena apa? Lagi jahiliyah dulu pernah membunuh putrinya. Nah zaman tradisi jahiliyah dulu kalau dapat anak lanang itu bahagia luar biasa. Kalau dapat anak betina sedih, malu, aib, akhirnya dikubur. Dibunuh anak yang masih kecil, baru lahir itu langsung dikubur. Itu tradisi jahiliyah. Walaupun tak seluruh, tapi Sayyidina Umar pernah melakukan itu. Itu penyesalan beliau. Maka beliau nangis sedih waktu sudah selesai sholat. Jadi Allah tidak sama dengan makhluk. Yang ketiga, wa in qala matallah. Kalau ada yang bertanya, kapan Allah itu ada? Maka itu pertanyaan juga salah. Dan bagaimana menjawabnya? Awwalun bila ibtida'in wa akhirun bila intihain. Allah itu adalah zat yang pertama tapi tidak ada permulaan, dan zat yang terakhir tanpa ada penghabisan. Jadi al-awwal wal akhir. Huwal awwalu wal akhir. Dialah yang awal, dialah yang akhir. Kalau kita ada awal, ada akhir. Kapan awal kita manusia?
Bapak mak kita nikah tadi ngambil borongan, ada jadilah kita lahir kan? Kapan akhir kita? Mati. Jadi kita ada awal ada akhir. Allah tidak ada awal, tidak ada akhir. Atau huwal awwalu wal akhiru. Dialah yang awal, dialah yang akhir. Oke, pertanyaan terakhir. Wa in qala laka kam Allah. Kalau ada yang bertanya, berapa Allah? Ada berapa Tuhan? Ada berapa Allah? Apa jawabannya? Qul huwallahu ahad. Itulah hafal kalau kan. Qul huwallahu ahad. Surah Al-Ikhlas itu benteng iman gitu. Maka ada surah pendek yang harus kita amalkan. Maka Nabi paling sering kalau sholat sunnah, kawan-kawan sekalian, Nabi itu kalau sholat sunnah, dua surah yang paling sering dibaca Nabi saat sholat sunnah. Baca sejarah Nabi. Ba'diyah. Selalu dua surah ini tidak tinggal. Rakaat pertama setelah Al-Fatihah pasti baca surah Al-Kafirun. Rakaat kedua pasti baca surah Al-Ikhlas. Itu bukan tanpa sebab, itu benteng iman. Ya, itu rasionya. Jadi kalau nak selamat dari kekufuran, kemurtadan, kekafiran, kemusyrikan, baca dua surah itu. Dan ingin selamat dunia akhirat, Allah pertahankan iman kita sampai akhir hayat, baca dua surah itu. Jadi kenamalan, jadi ketwirid dalam sholat ataupun di luar sholat. Sering-sering baca ayatnya. Terutama Al-Ikhlas itu benteng. Maka seberapa besar ujian kita, ya, walaupun ujian paling berat tadi saat kita sakaratul maut, setan nyamar jadi Tuhan, kita tahu itu bukan Tuhan. Karena Tuhan tidak berbentuk cahaya, patung dan sebagainya. Tuhan itu laisa kamitslihi syai'un, tidak mirip, tidak serupa, tidak sama dengan makhluk sedikit pun. Gitu. Nah, habis bahasan kita tentang rukun iman yang pertama ya. Oke, kita lanjut rukun iman yang kedua. Apa rukun iman yang kedua? Beriman dengan malaikat. Ada yang tinggal catatan? 4 pertanyaan tadi sudah dapat belum? 1 tadi di mana? 2 bagaimana? Latennya beda syaratnya. Di mana? Bagaimana? 3 kapan? 4 berapa? Jangan pernah nanya tentang Tuhan padikoi. Kalau ada yang nanya tidak usah dijawab, marahi. Itu bukan urusan kita. Cukup pahami sifat wajib, sifat mustahil, sifat jaiz. Itu beriman sudah. Sudah mantap dari imannya. Yang perkataan Sayyidina Ali tadi sudah dicatat. Ma khatara bi balika fi dzatillah wallahu bi khilafi dzalik. Artinya baik itu syaratnya. Artinya apapun yang terlintas di hati, di otak, di benak, di pikiran kita tentang zat Allah, Allah berbeda dengan semuanya. Jadi tidak usah bayangkan zat Allah itu mana-mana, tidak usah. Cukup iman dengan segala sifatnya, asma'nya, af'alnya. Udah mantap lagi iman. Kita lanjut yang kedua. Masalah itu. Idza qila laka wa kaifa tu'minu bil malaikat? Bagaimana beriman dengan malaikat maksudnya? Maka jawabannya adalah annal malaikata asnafun. Jadi kita wajib beriman adanya malaikat. Malaikat ini makhluk yang Allah ciptakan ya dari nur, dari cahaya. Dan malaikat makhluk Allah yang paling banyak jumlahnya. Malaikat paling banyak. Jadi dari 3 makhluk yang berakal, ada 3 makhluk berakal, malaikat, jin, manusia. Yang paling banyak nomor 1 malaikat. Kita ambil contoh saja, malaikat itu saking banyaknya. Dalam riwayat disebutkan setiap air hujan itu ada ngawal malaikat. Setiap air hujan. Nah, sekarang hujan tiap malam, tiap hari kan, ada banyak malaikat. Gitu. Apalagi bukti malaikat itu banyak. Setiap 1 orang itu dikawal 20 malaikat. Ada hadis riwayat Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Setiap kita ini dikawal 20 malaikat. 10 siang, 10 malam.
Ya, jadi 10 siang, 10 malam. 20 malaikat ngawal gitu, nyago gitu. Di sini juga diterangkan. Itu hadisnya riwayat Sayyidina Utsman bin Affan. Pergantian tugas jaga kita itu asar. Jadi waktu asar nanti malaikat 10 tadi berganti tugas. Ya, dengan malaikat yang lain. Jadi 10 giliran. Di mana 10 itu? Ya, karena 10 siang 10 malam jadi 20 kan? Di kiri kanan, Raqib Atid. Kiri kanan, Raqib dan Atid. Sebelah kanan Raqib, sebelah kiri Atid. Raqib ini setiap kita melakukan kebaikan, bahkan baru berniat, langsung dicatat. Dia udah nanya yang sebelah kiri, langsung dia catat. Setiap kita melakukan kebaikan, itu malaikat yang sebelah kanan. Kalau yang sebelah kiri tidak langsung nyatet. Nah ini hebat. Ini bukti Allah tuh sayang sama kita. Ya, hadis ini bukti Allah sayang sama kita. Namun setiap kita berniat jahat belum dicatat. Kalau kebaikan baru niat dicatat satu kebaikan. Kalau jahat niat ini belum dicatat sampai dilakukan. Begitu dilakukan juga belum langsung dicatat. Malaikat sebelah kiri itu nanya dulu dengan malaikat yang sebelah kanan. Bro, jadi dia kan catat tapi tidak dosa dia. Apa ujian yang sebelah kanan? Dinasihati, jangan catat dulu. Kasih waktu barangkali dia taubat. Kasih waktu barangkali dia nyesel. Kasih waktu barangkali dia istighfar. Ya. Dan kalau begitu salah tadi buru-buru taubat, tidak sempat dicatat oleh malaikat sebelah kiri. Ini bukti Allah sayang. Allah ingin kebaikan kita banyak, dosa kita dikit, bahkan tak hati. Walaupun sudah sempat melakukan salah tadi. Tapi jangan salah guna. Gara-gara tahu hadis ini lanjut lagi, berarti ya begitu tak sholat misalnya kan, langsung taubat sudah itu. Memang diampuni, tapi kodok tetap wajib. Dan kalau niatnya sengaja, kan aku Allah tuh Maha Pengampun. Kalau sudah maksiat, sudah itu langsung taubat kan diterima. Nah kalau niatnya dari awal itu berarti apa namanya? Mempermainkan Allah. Itu penistaan, tidak boleh. Jangan sengaja niat. Ya. Nah, jadi yang sebelah kanan begitu kita melakukan kebaikan langsung dicatat, yang sebelah kiri nanya dulu yang sebelah kanan, baru dicatat. Ala dua ya. Terus depan sama belakang. Sama di atas. Malaikat di atas kepalanya ada malaikat. Lah berapa kelima ya? Kiri, kanan, depan, belakang, atas. 5. Yang di atas ini setiap kali kita tawadu, merendahkan diri, tidak sombong, maka dia akan angkat derajat kita. Tapi setiap kali dia sombong, dia nyakkan derajat kita, dia nyakkan kepala kita. Dia benci dengan orang yang sombong, malaikat yang di kepala tadi. Gitu. Itu tugas ya malaikat yang di kepala. Di mana lagi? Nah, itu baru 5. Terus di mata. Di mata. Kiri kanan ada malaikat. Ya. Terus di mana lagi? Di hidung. Mata kiri kanan berarti 3 sudah ya. Hidung, sikok, malaikat. Bibir atas bawah. Sama mulut. Dalam mulut ada malaikat. Malaikat yang dalam mulut itu diterangkan di sini, dia menunggu kita sholawat. Jadi tugas dia nunggu niat kalau kita baca sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tugas dia. Yang di bibir tadinya kalau kita tidur jangan sampai dimasuki binatang-binatang tertentu. Dimasuki ular, dimasuki kalajengking, misalnya kan dimasuki apa. Itu tugas malaikat di bibir atas bawah. Itu 10 malaikat. 1 orang. 10 bertugas siang, 10 bertugas malam. Jadi bayangkan betapa banyak malaikat. Jadi yang hadir di majelis ini bukan cuma kita. Malaikat pendamping kita tadi. Namanya malaikat apa itu? Namanya adalah malaikat hafazah. Yang 20 tadi namanya malaikat hafazah, malaikat penjaga, malaikat pelindung. Dan itu begitu ketaruh, dia anak kecil.
Ada anak kecil campak, tidak apa-apa. Tradisi orang lama dulu Pak Sohaya kalau ada budak kecil campak, lumpang dicampak dari rumah. Oh, itu mitos. Padahal anak kecil itu dijaga malaikat. Beberapa waktu yang lalu, ya sering sih kejadian di Palestina. Yang sama di Suriah. Begitu dibom, gedung hancur, ternyata beberapa hari kemudian ditemukan bayi nangis. Ya, bayi masih selamat. Itu malaikat yang melindungi, malaikat yang jaga. Nah, makitulah tuh ini masih ada memang malaikat pelindung itu. Cuma kadang-kadang malaikatnya itu luar, minyaknya kan. Kalau bila tua nakal lo jadi kan. Gitu. Atau kita kadang-kadang kayak nak kecelakaan. Kita jalan misalnya. Sambil ngantuk jalan tadi, hampir kecelakaan, hampir tabrak motor, hampir tabrak mobil. Tiba-tiba kayak ada yang narik tangan kita. Itu malaikat hafazah. Ya, itu malaikat hafazah. Yang narik ke tangan sehingga kita selamat. Ya, kecuali memang takdir kita nak celaka hari itu. Walaupun malaikat hafazah menjaga, kalau memang takdir celaka ya tetap celaka. Itu ya. Nah, malaikat ini banyak. Paling banyak. Ya, nomor 2 paling banyak siapa lagi? Jin. Jin paling banyak apa? Setiap lahir manusia, lahir pula jin. Namanya jin korin. Nah, manusianya mati, jinnya tak mati. Makanya kan kalau kita kan seimbang, begitu ada yang lahir, ada yang mati. Jadi walaupun banyak masih ada pengurangan. Begitu kan? Jin lahir terus tak mati-mati. Aku tak banyak jumlahnya. Ditambah pula kadang-kadang manusia ngejin. Nah, nambah pula jumlah jin tadi kan. Nambah jumlah jin. Namanya jin kepala hitam. Ya, nambah jumlah. Nah, jin korin itu tak mati. Itulah yang kita sebut galak jual jadi hantu. Itu bukan manusianya. Wong ninggal pernah banyak jadi hantu. Yang hantu itu jin korin. Karena jin korin itu kan kembaran kita dari bangsa jin. Kita lahir pula jin khusus penggoda kita. Nah, dia mirip sama kita. Nabi Muhammad pun punya jin korin, tapi jin korinnya Rasulullah masuk Islam. Nah, jin korin kita, ya kuatlah dia kadang-kadang. Maka kadang sembahyang, kadang idah, kadang puasa, kadang idah, kadang tadarus, kadang idah. Jin korin kita, yang bisikin tidak usah ibadah, ya. Ngajak gawe dah bener. Itu jin korin kita. Belum lagi jin-jin yang lain kan. Nah, yang nomor 3 baru kita manusia. Jadi yang paling banyak tuh malaikat, yang kedua jin, yang ketiga baru manusia. Nah, malaikat ini makhluk Allah yang banyak ragamnya, banyak macamnya. Saya singkat saja. Di antaranya ada malaikat hamalatul ars yang memikul arash. Malaikat yang memikul arash, itu malaikatnya besar dia. Karena arash ini makhluk Allah yang paling besar. Arash itu makhluk Allah yang paling besar. Sehingga malaikat yang memikul arash ini tentu makhluk yang paling besar juga. Di dunia jumlahnya 4. Ya. Di akhirat nanti jumlahnya nambah. Ditambah 4 lagi menjadi 8. Malaikat hamalatul arsh, pemikul arash. Yang kedua, malaikat hafud. Pernah dengar malaikat hafud? Malaikat hafud. Malaikat hafud ini malaikat yang tawaf mengelilingi arash. Haf itu artinya mengelilingi. Dan jumlahnya tentu banyak. Jadi kita di dunia, ya, tawaf itu mengelilingi apa? Ka'bah. Malaikat mengelilingi Baitul Ma'mur. Ya, mengelilingi arasy Allah. Jadi malaikat hafud ini malaikat yang berada di seputar arasy. Gawenya bertasbih, bertahlil, bertakbir memuji Allah. Namun malaikat hafud. Hafud. Ya. Nama-nama malaikat. Siapa lagi malaikat? Wa minhum ruhaniyun. Malaikat ruhani. Malaikat ruhaniyun. Malaikat ruhaniun tinggal malaikat ini fi ardin baydha,
di bumi putih. Jadi ada bumi lain. Kalau bumi kita ini biru ya, ada bumi lain namanya Ardun Bayda Karruhur, seperti marmar. Nah, jadi malaikat ruhaniyun ini tinggal di bumi marmer tadi, gawe dia bertasbih, bertahlil, memuji Allah. Dan saking kencangnya suara tasbih dari malaikat ruhaniyun ini, lau kushifa an sauti ahadihim lahalaka ahlul ardi wa man haula wa man haula. Dan jadi saking kerasnya suara tasbih zikir malaikat ruhaniyun ini, jikalau kita di bumi ini mendengar satu saja tasbih malaikat ruhaniyun tadi, lahalaka, mati kalau gitu. Saking kencang kerasnya suara tasbih malaikat ruhaniyun. Ini tidak saya bahas semua nih, singkat-singkat deh. Oke, berapa tuh? 3, 4. Wa minhum karubiyun, malaikat karubiyun. Malaikat karubiyun. Pernah dengar Pak Sohaj? Malaikat karubiyun. Ini biasa disebut dalam doa. Disebut dalam doa. Tapi jarang diterangkan kan. Terus wa minhum safaroh, malaikat safaroh. Malaikat safaroh ini 4. Jibril, Mikail, Israfil, Izrail. 4 ini disebut malaikat safaroh. Malaikat yang menjadi penghubung antara Allah dengan makhluknya. Malaikat safaroh, malaikat penghubung antara Allah dengan makhluk. Ya, Jibril menyampaikan wahyu dari Allah. Malaikat Mikail atau orang barat nyebutnya Michael. Jadi Michael itu Mikail. Michael. Cuma tidak pakai Jackson, bukan Michael Jackson ya. Ya. Mikail. Ini malaikat yang menurunkan hujan, mengantarkan rizki, dan menyampaikan rizki di waktu subuh. Itu malaikat Mikail. Israfil yang niup sangkakala, dan cuma 2 kali dia niup. Tiupan pertama mati kan. Tiupan kedua hidup lagi. Cuma 2 kali niup. Maka jangan dipancing malaikat itu. Tahun baru niup trompet. Ya, kayak malaikatnya hilap. Nah, apalah waktunya aja dia kan mati kalau kita dia juga kayak. Jangan kena mancing-mancing malaikat ya. Yang keempat malaikat Izrail. Nah, Izrail itu ada 2 cara membacanya. Sebenarnya yang paling pas Azrail bi fathil ain. Jadi kata Sayyidina Nawawi Al-Bantan, Izrail itu yang paling pas Azrail. Cuma kita lah biasa nyebut Izrail. Ya. Sama kayak nama orang Yuda sama apa? Yuda Yudi gitu kan. Kita sebenarnya namanya Yuda, cuma biasa dipanggil Yudi misalnya. Ya, walaupun itu di ujung. Sebenarnya aslinya Azrail. Cuma kita lah terlanjur nyebut terkenalnya Izrail. Seperti kata tawakal. Sebenarnya aslinya bukan tawakal, tawakul. Cuma sudah jadi kebiasaan menjadi tawakal. Padahal yang pas sebenarnya tawakul. Contoh ketiga, doa berbuka sebenarnya setelah berbuka. Allahumma lakasuna wa bika amanna wa la rizqika aftarna. Atas rezekimu kami sudah berbuka. Kan sudah makan minum dulu baru baca doa. Cuma lah biasa nulu. Walaupun tak salah-salahnya, tapi belum pas. Gitu. Nah, itu contoh. Jadi banyak yang salah sebenarnya cuma sudah terlanjur. Dibenari kita yang salah yo. Dari mana jadi kan? Baca nah kitab ini nah. Bi fathil ain kata Sayyidina Nawawi. Azrail. Nah, malaikat Azrail ini tugasnya apa? Ya, nyawa. Malaikat Israil ini siko, tapi anak buahnya banyak. Ya. Jadi waktu malaikat Israil itu nak nyabut nyawa, dia
bagian awal anak buahnya itu lutut tangan. Jadi meninggal itu, mati itu dari kaki ya, dari kaki terus ke lutut, ke pinggang, ke leher, baru nanti keluar nyawa itu dari ubun-ubun. Dari ubun-ubun itu yang lembut di kepala bayi, kepala yang lembut, nah itu ubun-ubun. Ruh waktu kita dalam perut, ibu kita dalam rahim, ruh itu dimasukkan dari situ. Begitu kita meninggal, ruh juga keluar dari ubun-ubun. Ya, itu. Nah, malaikat maut itu yang Azrail itu yang nyambut yang dari kepala nanti, yang dari ubun-ubun. Yang dari kaki sampai ke leher itu tugas anak buahnya, Awan. Pembantu malaikat maut, malaikat Azrail. Ya. Terus begitu orang itu mau meninggal dunia, sebenarnya dipegangnya oleh malaikat tubuh orang yang meninggal itu. Karena kalau tidak dipegang, merontak kok berlari kemana kok nak dilepas nyawa kan dari badan. Mati itu kata Nabi Musa alaihissalam bagaikan kambing hidup-hidup dikuliti. Nah, itulah mati, sakit. Ya, sakit kan? Makanya biar walaupun sesakit apa sakaratul maut, dalam hadis disebutkan bagaikan dikapak 300 kali dengan pedang. Itu sakitnya kematian. Sekali dikapak itu sakit dah. Cabutlah bulu hidung, sakit. Cabutlah bulu kaki, sakit. Nah, sakitnya kematian 300 kali lipat dikapak dengan pedang, dituja dengan lading. 300 kali lipat sakit. Itulah sakit kematian. Karena mati itu sakit, tentu kalau udah dipegangi malaikat, ngambur berlari wong nak ninggal tadi. Ngapa orang tinggal tuh mantep di situ lah, tanpa sepengetahuan kita, tak kacak gitu jengok, itu dipegangi malaikat. Karena malaikat mau banyak anak buahnya, begitu. Nah, nanti pas giliran nyabut nyawa dari kepala, baru turun tangan bosnya. Siapa big bosnya? Malaikat mau, malaikat Azrail, atau terkenal nyebutnya Israil ya. Nah, 4 malaikat ini namanya apa? Malaikat Saparoh. Malaikat Saparoh. Nah, dari sekian banyak malaikat yang jumlahnya triliunan, tak pacak kita nak gitu. Yang wajib diketahui cuma 10. 4 tadi ya, 10 dia. Siapa lagi? Selain 4 tadi. Yang 4 tadi, khusus 4 tadi namanya malaikat Saparoh. Saparoh itu karena 4 malaikat ini menjadi penghubung antara Allah dengan makhluknya. 4. Kan 10 yang wajib dikenal. 5 siapa? Nah, Raqib Atid. Raqib Atid yang nyata kanan kiri. Munkar, Nakir. Nah, jadi digubur. Munkar, Nakir. Nah, 2 lagi. Malik, Ridwan. Malik di mana Malik? Malaikat Malik maksudnya. Ya, malaikat Ridwan surga. Jadi Malik itu rajo neraka. Ya, gitu. Dan di neraka itu ada lagi malaikat, namanya malaikat Zabaniyah. Malaikat Zabaniyah itu jumlahnya 19. Itu algojonya neraka. Itu malaikat yang boleh dibilang raja tega. Raja tega. Raja tega itu tak kati kesian sedikit pun. Tak ada kesian sedikit pun. Ya. Jadi kalau dia nyiksa tuh kasih sayang sedikit. Sekenak dia. Itu malaikat Zabaniyah. Ada ilmu agar selamat dari malaikat Zabaniyah. Itu Nabi yang ajarkan. Apa ilmu? Rajin baca Bismillahirrahmanirrahim. Simpel kan? Orang yang rajin baca Bismillahirrahmanirrahim, Allah selamatkan dia dari siksaan malaikat Zabaniyah. Ngapa? Malaikat Zabaniyah 19. Jumlah huruf Bismillahirrahmanirrahim 19. Jadi diriwayatkan kalau nanti malaikat Zabaniyah nak nyiksa kita, ya, malaikat pertama nak nyiksa datang huruf ba nakis, tabasyallah. Ya, ditangkis oleh huruf ba. Gagal. Malaikat kedua nak nyerang datang huruf sin.
Malaikat ketiga nak nyiksa kita, nak nyambuk kita misalnya, datang huruf mim. Akhirnya selamat. Jadi rajin-rajin aja. Bismillahirrahmanirrahim. Hebat itu. Bismillah. Ya. Habis waktu gitu. Kita habis ke bab malaikat kepanjangan tadi. Oke, malaikat apa lagi? Hafazah tadi ya. Jadi yang harus diketahui 10. Tapi jumlah malaikat banyak. Yang kita sebut tadi, Hamalatul Ars 8. Hafun tak terhitung. Ya. Ruhaniyun tak terhitung. Karubiyun tak terhitung. Safaroh 4. Safaroh 4. Hafazah 20. Hafazah 20 per orang. Kali kita banyak. Berapa jumlah manusia? Terus ada lagi malaikat namanya malaikat katabah. Malaikat katabah. Malaikat katabah ini nama lainnya malaikat kiroman katibin. Pernah dengar ya? Malaikat kiroman katibin. Ini di Lauhil Mahfuz. Gawinya di Lauhil Mahfuz. Tempat catatan seluruh gawe kita di Lauhil Mahfuz. Malaikat kiroman katibin. Oke, nganyanglah dikit waktunya Pak Suhaya. Ada apa Pak Suhaya? Kita mantap habis kitab ini tak aman gitu. Baru 2 bahasa dari 6 rukun iman kan? Oke, itu macam-macam malaikat. Macam-macam malaikat. Terakhir tadi malaikat kiroman katibin. Sekarang kita bahas siapa malaikat. Apa sifat-sifat yang baik dari malaikat yang harus kita contoh. Yang pertama, malaikat ini kulluhum makhlukun, seluruhnya makhluk. Jadi walaupun malaikat itu besar, tinggi, ya, hebat, sakti, malaikat itu sakti. Di antara kesaktian malaikat adalah tasyakkul. Tasyakkul itu malih rupa. Malaikat itu sakti. Di antara kesaktian malaikat, kalau bahasa kita ini sakti ya, malih rupa, tasyakkul. Tasyakkul, malih rupa. Bisa berubah wujud. Ya, tapi malaikat merubah wujud biasanya wujud yang bagus-bagus jadi manusia. Makanya kita diajarkan husnuzon, berbaik sangka dengan siapapun, hatta dengan orang-orang yang misalnya yang biasa dianggap orang-orang yang hina biasanya. Misalnya apa? Peminta-minta, ya, tukang apa nyari buruan itu pemulung, jangan diremehkan. Barangkali itu malaikat yang lagi nyamar. Jadi kalau ada orang minta-minta, walaupun dikit kasih. Kalau udah bisa kasih, jangan dihardik. Bisa jadi itu malaikat yang nyamar. Nak ngetes gitu, ini dermawan atau tidak. Jadi anggaplah semua orang tuh malaikat, semua orang tuh wali, sehingga kita tetap berbuat baik dengan siapapun. Ya, jadi malaikat itu malih rupa. Malaikat Jibril datang kepada Nabi itu dalam wujud asli kalau tidak salah cuma 2 kali seharian. Sisanya malih rupa. Berubah wujud jadi bentuk manusia. Dihya Ibnu Khalifah ya, yang paling ganteng itu. Nah, itu. Jadi malih rupa. Jin juga bisa malih rupa. Jin bisa malih rupa. Orang juga bisa malih rupa. Tapi operasi plastik misalnya kita pakai topeng gitu ya. Pakai tangan. Jin bisa malih rupa, tapi kalau jin malih rupa biasanya bentuknya tak bagus. Kalau dia jadi ular, biasanya ada ciri. Ular yang perubahan bentuk atau wujud dari jin biasanya ularnya bontong. Tahu bontong? Tidak ada ekor. Ekornya putus. Ya, itu biasanya serupaan jin. Kalau dia nyamar jadi manusia, kaki ini. Ini bahasa Balai jumor. Kaki belahan ini. Ya, jumor bahasa Balai. Ini tasdid sebenarnya. Allah ini alif lam ha. Ini tasdid Allah. Ini ciri khas. Kalau ada makhluk lain yang nyamar jadi manusia, ingat ini nyado kita. Nah,
Awasi kawan-kawan sebelah. Aduh dah ini. Jangan-jangan itu tasyakul dari jin. Ya bukan kumis. Yo ada juga, tapi tetap ada lah di sini ya. Hati-hati perempuan terutama. Perempuan, zaman-zaman dulu tuh sering Pak Suhai ya. Jadi lakinya balik. Ya, nak ngajak hubungan. Ya, sudah hubungan, datang suami aslinya, nak ngajak lagi. Lah, tadilah sudah katanya. Hati-hati. Itu samaran. Jin. Cirinya ini. Biasanya tidak ngomong, dia langsung ngajak, baik. Maka perempuan hati-hati. Ya, ya. Apalagi masuk salam tidak, ciri. Jadi tidak mengucap salam, terus kaki ini tadi. Biasanya langsung to the point dia. Jadi malaikat ini makhluk. Seluruh yang ada di alam semesta makhluk. Ya, hanya Allah sang Khaliq. Abidullah. Nah, malaikat makhluk yang abidullah, yang memang betul-betul menghamba. Betul-betul menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Arti hamba itu apa? Nah, diterangkan di sini, fala yaquluna syai'an hatta yaquluhu kama huwa sya'nul abid al-mu'addibin. Yang namanya hamba itu tidak ngomong kecuali apa yang diomongkan oleh Allah. Gitu. Jadi mereka hanya melakukan apa yang diperintahkan. Yang tidak diperintahkan tidak digawi. Nurun manut sama Allah. Itu hamba. Jadi kalau belum, itu bukan hamba, itu hamba yang nakal namanya. Gitu ya. La yusafuna bi dzukuratin wala bi unuthatin. Malaikat tidak boleh disifati laki-laki atau perempuan. Apalagi diomongkan malaikat itu banci, nauzubillah. Jadi jangan sifati malaikat itu dengan laki-laki atau perempuan atau banci. Faman ittaqada unuthatal malaikah aw unuthatahum fahuwa kafirun bil ittifaq. Barang siapa meyakini malaikat itu perempuan atau meyakini malaikat itu banci, maka ulama sepakat kafir orang itu. Nauzubillah. Walaupun penesan. Ya, jangan sebut malaikat itu perempuan atau banci, kafir. Mas ini akidah, tidak boleh macam-macam. Jadi kita kan kadang-kadang berkelakar ya, kadang-kadang penesan, guyon. Tapi kadang-kadang guyonnya itu bawa hal-hal yang mulia. Nah, itu tidak boleh. Bawa nama Allah, penesannya, bawa nama Nabi, bawa nama malaikat, jangan. Ya. Apalagi sampai nyebut tadi perempuan, banci. Mana kalau menganggap malaikat itu laki-laki, salah juga. Wa man taqada zukuratahum fahuwa fasik. Barang siapa meyakini malaikat itu jantan, laki-laki, maka dia fasik. Salah kan? Menganggap malaikat perempuan atau banci kafir, murtad. Menganggap malaikat laki-laki fasik. Fasik itu dosa besar. Walaysa lahum syahwatun wala nafsun. Malaikat tidak punya syahwat, tidak punya nafsu. Nah, inilah makanya kita bahas minggu lalu, malaikat imannya mantap. Ngapa kati nafsu? Jadi agak-agak wajar lah kalau malaikat taat kan? Wajar. Yang luar biasa tuh kita manusia ini, tapi sanggup taat padahal ada nafsu. Ada syahwat, ada godaan setan, ada godaan dunia, ada godaan tiga Pak Suhaya, harta, tahta, wanita, tapi sanggup taat, luar biasa itu. Maka manusia ini kalau taat lebih hebat dari malaikat. Karena malaikat taat wajar tak? Wajar. Tidak punya nafsu, tidak punya syahwat. Seandainya malaikat dikasih nafsu kayak gitu, sama baik. Gitu. Tapi memang beda tugas. Ya. Malaikat itu memang diciptakan kayak robot, dia diprogram khusus untuk taat. Terus wala ab wala
Malaikat tidak punya ayah, tidak punya ibu. Malaikat itu langsung diciptakan oleh Allah. Langsung. Kalau kita lahir, gitu. Ada ayah, ada ibu. Malaikat tidak punya ayah, tidak punya ibu. Langsung diciptakan. Wala yashrubun, wala ya'kulun. Malaikat tak makan, tak minum, tak tidur juga. Maka waktu Nabi Isra ada malaikat yang hanya berdiri saja. Ada yang hanya ruku saja. Ada yang hanya sujud saja sampai kiamat, sejak diciptakan, tak capek. Kalau gitu, imam ngajak sujud, baca tasbih 11 kali beruntukan. Imam baca ayat Yasin, Sarihan kalau jadi imam galak baca Yasin gitu. Sarihan, ya. Oh, beruntukan gitu kan, padahal imam tadi gendaknya baru Yasin, Allahu Akbar. Yasin lain yang dibaca, kita lari pun ini seberapa jam Yasin itu kan 83 ayat, seberapa jam itu bacanya. Kalau lancar, tak lancar setengah jam Yasin. Jadi malaikat tak makan, tak minum, tak tidur. Ya. Jadi kalau gawe gitu siang malam tuh dipantau terus malaikat tadi. Gitu tidur, tidak. Jin juga, setan juga tak tidur. Mantau gitu terus, maka musuh itu hebat, setan itu hebat. Ya bu, kita tidur dia tidak. Ya dia nyingok kita tak nyingok dia. Musuh yang model itu, tapi walaupun dia hebat masih lemah. Baca Bismillah ya, Bismillah. Ya, man qala bismillahirrahmanirrahim zaba syaitan kama yazuru rasul soalan. Nah, kalau kita baca Bismillah, setan mencair sebagaimana timah mencair ketika dipanaskan ya di atas api. Gitu. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat tak pernah maksiat. Ini sifat dan karakter malaikat. La ya'sunallaha, tak pernah maksiat. Arti maksiat itu durhaka. Arti durhaka itu apa? Membangkang perintah, melanggar larangan, itu arti maksiat. Disuruh tak gelak, dilarang lajak kan yo. Nah, itu namanya maksiat. Jadi maksiat itu bahasa Arab. Kalau diterjemahkan, arti maksiat itu apa? Durhaka, membangkang, bahasa Malay bengkelok. Bengkelok, keras kepala, kering otak. Nah, itu namanya maksiat. Negul, tak dengar kata. Ya, disuruh sembahyang, tidak, kaget. Suruh puasa, tak apa, jadi lapar ke perut, makan. Nah, itu namanya maksiat. Terus wa yaf'aluna ma yu'marun, selalu melakukan apa yang diperintah Allah. Nanti di malaikat. Kita kadang melakukan, kadang tidak. Nah, maka turut di malaikat. Malaikat tak pernah maksiat dan selalu taat kepada Allah. Terakhir satu lagi kita bahas. Wa mahabbatuhum syartul iman wa bughduhum kufrun. Mencintai malaikat. Jadi kita wajib cinta dengan malaikat. Senang, sayang, kasih dengan malaikat. Dan itu merupakan syarat sahnya iman. Makanya iman malaikat menjadi rukun iman kedua. Jadi kita cinta, kita sayang, kita yakin adanya malaikat dan tidak boleh benci dengan malaikat. Gara-gara malaikatnya tak aku banyak dosa aja masuk neraka tidak boleh. Ya, wa bughduhum kufrun, membenci malaikat kafir. Jadi cintai malaikat merupakan syarat sah iman dan membenci malaikat termasuk kekufuran. Baik, sampai di situ bahasan kita. Anak tanya lah. Kau jadi lah. Mau 2 jam lanjut. Lebih dari waktunya ni. Kalau tidak ya. Jadi lah kalau istirahat ya. Anak tidur siang. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz pada siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menambah wawasan kita ya seputar tentang iman kepada Allah dan malaikat. Jadi banyak sekali wawasan baru dan kecerdasan dari Ustaz Tuhan itu menambah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa.
wabarakatuh. Masya Allah. Nah ini semangat santri kita.